Burung merpati terbang berdua hinggap sebentar di dahan kelapa. Cinta sejati perlu terus dipelihara agar tetap hangat sampai selamanya. Apakah cinta suami istri bisa pudar dan bagaimana cara menyikapinya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Banyak pasangan merasa bahwa cinta mereka tidak sekuat dan sedalam dulu waktu masih pacaran dan di awal-awal pernikahan. Pertanyaannya adalah apakah hal seperti ini bisa terjadi dalam rumah tangga Kristen? Jawabannya ya, bisa terjadi apabila cinta tidak dipelihara. Perlu kita pahami bahwa cinta dalam pernikahan bukan hanya sebuah perasaan, tetapi juga sebuah komitmen yang harus terus dirawat. Sama seperti api yang harus terus diberi kayu bakar agar tetap menyala, demikian pula cinta suami istri harus terus dipelihara agar tidak perlahan-lahan padam. Cinta itu dapat bertumbuh tetapi juga dapat memudar apabila diabaikan. Mengapa penting untuk menyadari bahwa cinta bisa pudar? Karena banyak pasangan berpikir, kalau dulu kami saling mencintai berarti cinta itu akan bertahan sendiri. Padahal kenyataannya tidak demikian. Rumah tangga yang kuat bukan dibangun oleh besarnya rasa cinta pada hari pernikahan, tetapi oleh kesediaan kedua belah pihak untuk terus memelihara cinta setiap hari. Jika kita tidak menyadari bahwa cinta dapat memudar, maka kita juga tidak akan berusaha menjaganya. Sama seperti tanaman yang tidak disiram perlahan-lahan akan layu, demikian pula kasih suami istri akan memudar apabila tidak dirawat. Apa saja faktor yang menyebabkan cinta suami istri mulai pudar? Pertama, terlalu sibuk dengan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari, namun lupa membangun hubungan. Kesibukan sering membuat pasangan hanya menjadi rekan menjalankan kehidupan. Berangkat pagi, pulang malam, mengurus anak, mengurus pekerjaan, namun hampir tidak ada waktu untuk saling berbicara dari hati ke hati. Lama-kelamaan, hubungan menjadi hambar. Pasangan memang hadir secara fisik, namun tidak ada kedekatan emosional. Yang kedua, komunikasi yang tidak sehat. Tidak sedikit pasangan yang saling bicara hanya mengenai kebutuhan rumah tangga, urusan anak, tagihan, pekerjaan, dan lain sebagainya, tetapi tidak membicarakan isi hati dan perasaan. Komunikasi yang dingin perlahan akan mematikan keintiman emosional. Yang ketiga, ada luka-luka yang tidak pernah diselesaikan. Kesalahan demi kesalahan disimpan, kekecewaan dipendam, permintaan maaf tidak pernah diucapkan, dan pengampunan tidak pernah diberikan. Akhirnya hati menjadi keras dan kasih perlahan berubah menjadi kepahitan. Yang keempat, kehilangan perhatian dan penghargaan. Dulu saling memuji, sekarang hanya saling mengkritik dan mempersalahkan. Dulu saling mengucapkan terima kasih, sekarang semuanya dianggap biasa. Padahal baik suami maupun istri merasa perlu dihargai dan diperhatikan. Ketika penghargaan hilang, kehangatan cinta dalam hubungan juga ikut memudar. Yang kelima, membiarkan dosa tetap tinggal di antara suami istri. Egoisme, kemarahan, perselingkuhan, kecanduan pornografi, kebohongan, kekerasan fisik dan verbal, serta ketidaksetiaan, semuanya itu merusak kasih di antara suami istri. Selanjutnya, mengabaikan kehidupan rohani bersama. Suami istri mulai jarang berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah bersama. Kehidupan rohani yang seperti ini menyebabkan kekeringan rohani yang berdampak pada hilangnya cinta mula-mula di antara suami dan istri. Apa dampak dan bahayanya bila cinta yang mulai pudar tidak disikapi dengan benar? Yang pertama, hubungan menjadi semakin jauh. Jarak antara suami istri semakin lebar sehingga sepertinya tidak ada lagi cinta. Konflik semakin mudah terjadi. Hal-hal kecil berubah menjadi pertengkaran besar karena hati yang sudah dingin akan lebih mudah tersinggung. Anak-anak akan kehilangan teladan cinta. Anak belajar tentang cinta bukan hanya dari apa yang diajarkan orang tua, tetapi dari apa yang mereka lihat setiap hari. Rumah yang kehilangan cinta akan memengaruhi perkembangan emosi anak. Kemudian godaan perselingkuhan semakin besar. Ketika kebutuhan emosional tidak dipenuhi dalam rumah tangga, seseorang menjadi lebih rentan mencari perhatian dari orang lain. Ingat, perselingkuhan biasanya tidak dimulai dari hubungan fisik, tetapi sering kali dimulai dari hati yang merasa kosong. Selanjutnya, suasana rumah tangga kehilangan damai sejahtera. Rumah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kenyamanan.
Suasana penuh dengan ketegangan dan saling menyalahkan sehingga semua anggota keluarga ikut merasakan dampaknya. Kemudian ujung-ujungnya kesaksian keluarga Kristen menjadi rusak di mata banyak orang. Keluarga seharusnya menjadi gambaran kasih Kristus kepada jemaat. Namun ketika kasih itu hilang, dunia sulit melihat kemuliaan Tuhan melalui keluarga tersebut. Jadi, pasangan Kristen harus waspada dengan gejala cinta mulai memudar dalam pernikahan, seperti tidak ada lagi antusias untuk menghabiskan waktu bersama seperti dulu, komunikasi hanya sebatas urusan rumah tangga dan pekerjaan, kehilangan keintiman emosional, sudah jarang memberi perhatian, pujian, dan penghargaan, lebih mudah tersinggung, lebih banyak melihat kekurangan pasangan dan menyalahkan, mulai membandingkan pasangan dengan orang lain, tidak lagi berusaha menyenangkan pasangan, tidak lagi merindukan kehadiran pasangan, jarang melakukan sentuhan kasih bahkan hubungan seks, serta kehidupan rohani bersama mulai terabaikan. Nah, apa sikap yang benar dan solusi bila cinta mulai pudar? Pertama, sadari dan akui bahwa kualitas cinta sudah menurun. Kedua, bangun kembali komunikasi yang intim. Luangkan waktu berbicara dari hati ke hati, bukan sekadar berbicara tentang urusan rumah tangga dan pekerjaan. Yang ketiga, belajar untuk saling mengakui kelemahan dan kesalahan serta saling mengampuni. Yang keempat, upayakan kembali kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu membuat cinta begitu hangat, seperti mengucapkan terima kasih, memberi perhatian, menghargai dan menghormati pasangan, menghabiskan waktu berdua, berikan sentuhan-sentuhan cinta juga waktu intim berdua. Yang kelima yang paling penting adalah bangun mezbah keluarga dan ingat kembali komitmen pernikahan. Ingat kasih dan kuasa Allah sanggup memperbaharui hati. Cinta bukan hanya soal perasaan, tetapi keputusan setiap hari untuk tetap mengasihi, sebagaimana Kristus tetap mengasihi jemaat. Alkitab memberi nasihat dalam Kolose 3 ayat 13 hingga 14, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Tanpa cinta, tidak ada dua hati yang bersatu, dan tanpa cinta yang dipelihara, persatuan itu tidak akan penuh dengan kebahagiaan. Di Adventist Home halaman 106 katakan, kasih tidak dapat dipelihara tanpa dinyatakan melalui perhatian-perhatian kecil, kesopanan, dan tindakan kasih setiap hari. Artinya cinta bukan hanya dipertahankan oleh perasaan, tetapi melalui tindakan nyata setiap hari. The Ministry of Healing halaman 361 memberi nasihat bahwa di dalam rumah tangga hendaknya ada kelembutan, kesabaran, dan kasih yang terus dipelihara. Rumah tangga yang dipenuhi kasih menjadi tempat di mana Kristus dimuliakan. Sebagai kesimpulan, menyadari bahwa cinta dapat memudar sangat penting karena pernikahan tidak berjalan dengan sendirinya. Kasih harus dipelihara, komunikasi harus dibangun, pengampunan harus diberikan, dan Kristus harus tetap menjadi pusat kehidupan suami istri, di mana cinta dan pengorbanan terus dipupuk dan dipelihara. Prinsipnya adalah jangan menunggu rasa cinta kembali baru mulai mengasihi, tetapi tetaplah mengasihi sehingga cinta itu kembali bertumbuh. Peliharalah hubungan dengan pasangan sebagaimana kita memelihara hubungan dengan Tuhan. Kasih yang berpusat kepada Kristus tidak hanya bertahan menghadapi badai kehidupan, tetapi juga semakin dewasa dan semakin indah seiring berjalannya waktu. Tuhan kiranya memberkati kita sebagai suami istri untuk tetap menjaga dan memupuk cinta dalam pernikahan, bahagia sampai maut memisahkan. Demikianlah pembahasan kita kali ini dari Bila Sahabat Kapas merasa diberkati. Jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan salam Kapas.